Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul riba dan implikasinya bagi ekonomi. Perkenalkan, saya Hilma Ainun Nafis, NIM 1950210036, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Diah Ayu Anggreani, NIM 1950210013. Yang kedua yaitu Ella Ainun Nikmah, NIM 1950210030. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang redaksi terjemahan ayat dan hadis. Ayat yang pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fil amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakawati turiduna wajhallahi faulaika humud aifat, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pasti sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 13. Selanjutnya yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Langsung saja, yang bermakna orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari pengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya ada hadis tentang riba. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
anaka illa riba min aktsara ahadum malaqa wa salam alaihi wa husalin nabi mas'udi adni an qilati ila amrih, yang artinya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Sebelumnya saya akan membacakan ayat dan hadis yang berkaitan tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidul minalladina hadu haramna alaihim thayyibah uhilat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa adhimul riba qad nuhu anhu wa alihim amwalan nasi bil batil wa qadatna lil kafirina minhum adaban alima, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ar-riba salah satu wasaba'una baban ansaruha mislu an yaqiya rajulu ummahu wa in arba riba irajul muslim, yang artinya, riba itu ada 73 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Selanjutnya surat yang keempat yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah karena kamu beruntung. Hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim nomor 417. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim nomor 417. Selanjutnya saya akan menjelaskan option B, yaitu kata kunci ayat, hadis, dan maknanya. Yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Makna riba pada ayat ini adalah hadiah yang diberikan oleh sebagian orang bagi orang lain dengan harapan ia mendapat balasan darinya. Hal seperti ini tidak akan bertambah di sisi Allah. Ia tidak mendapat pahala dan tidak pula mendapat dosa dari hadiah itu, yakni seseorang memberi orang lain sesuatu agar diganti dengan sesuatu yang lebih banyak dan membantu orang lain agar mendapat manfaat di dunia, maka manfaat dari bantuan itu tidak bertambah di sisi Allah. Kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 161. Dalam ayat ini Allah tidak secara tegas melarang orang Islam mengambil riba, tetapi melalui ayat ini Allah hendak memberi pelajaran atau ibrah dengan menceritakan sikap orang-orang Yahudi terhadap riba yang telah Allah haramkan kepada mereka.
tapi mereka justru melanggarnya, maka mereka berhak mendapatkan laknat dan siksa. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat, dan menyuburkan sedekah, yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketentraman hidup bagi pemberi dan penerima. Selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kata kunci dari ayat ini adalah pelanggaran riba. Melalui firman-Nya di atas, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan jika hutang sudah jatuh tempo maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar maka selesai sudah urusan, dan jika tidak dibayar maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu ketentuan dan kemudian ditambah pada pinjaman pokok, demikian seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kata kunci dalam hadis riba. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Kata kunci dari hadis ini adalah larangan riba. Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan bahwa kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak, dan kemewahan. Yang kedua yaitu hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata kunci dari hadis ini adalah riba paling berat yang dimaksud adalah mempermalukan kehormatan orang lain, dampak buruk karena membeberkan kehormatan orang lain, yang itu bahayanya sangat besar melebihi riba. Dengan pertimbangan orang yang makan riba mungkin saja bertaubat, sementara orang yang mempermalukan kehormatan orang lain bisa jadi tidak bisa mau bertaubat. Dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Muslim nomor 417. Yang kata kunci yang dimaksud hadis ini adalah bahaya dan ancaman pelaku riba. Bahaya dan ancaman di sini yang dimaksud adalah pelaku riba diancam dengan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahan bagi para pelaku riba. Pelaku riba tidak mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah. Lanjut ke materi, yaitu tentang asbabun nuzul. Tahap pertama itu ada Quran Surat Al-Rum ayat 39. Pada tahap pertama, menolak anggapan kaum jahiliyah bahwa riba adalah penolong dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipat gandakan. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah harta riba yang diterima oleh seseorang, walaupun secara zahir hartanya bertambah, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Justru sebaliknya, harta tambahan yang diperoleh dari riba akan membuat tidak berkah. Yang demikian secara manfaat nilainya akan berkurang dan tidak membawa ketenangan dalam hidup. Lalu lanjut tahap kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Sebab turunnya menceritakan sikap orang-orang Yahudi terhadap riba yang telah Allah haramkan kepada mereka, tapi mereka justru melanggarnya, maka mereka berhak mendapatkan laknat dan siksa. Pelarangan di sini masih bersifat isyarat, belum terang-terangan. Ayat ini menggolongkan mereka yang makan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain, dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Lalu lanjut,
Tahap ketiga ada Quran Surat Ali Imran ayat 130. Tentang sebab turunnya ayat ini, Mujahid mengatakan orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi, maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah. Pada tahap ini, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Ayat ini secara jelas menunjukkan hukum haramnya riba, akan tetapi masih bersifat parsial atau tidak bersifat umum, karena mengharamkan riba yang bunganya berlipat ganda, sehingga peminjam tidak sanggup membayar bunga yang memberatkan. Lalu tahap keempat ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 278 berawal dari kisah paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu beliau bekerja sama dengan Khalid bin Walid, meminjamkan uang kepada Saqif bin Amr, sehingga pasca Islam datang keduanya berkelimang harta. Dalam kitab tafsir lain dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan representasi dari kisah Bani Amr yang mengambil riba kepada Bani Mughirah. Dalam tahap akhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut larangan riba. Lalu lanjut ke poin D tentang uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Pada tahap pertama yang tergambar dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, riba baru dijelaskan sebagai praktik muamalah yang mengandung unsur negatif dengan ungkapan tidak bertambah pada sisi Allah. Menurut pandangan kebanyakan manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Pandangan umum tersebut dibantah oleh Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Apa yang kamu berikan berupa pinjaman dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah. Ayat ini menyampaikan pesan moral bahwa pinjaman atau kredit dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara menyeluruh dan adil. Pada tahap kedua, Allah mengisyaratkan akan haramnya riba lewat kecaman atas praktik riba di kalangan kaum Yahudi. Hal ini dikemukakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161. Akibat melanggar larangan riba, orang Yahudi sejak zaman Fir'aun hampir selalu mengalami krisis sosial, ekonomi, dan politik, seperti kemelaratan dan tertindas. Menurut beberapa analisis ekonomi Islam, kebangkrutan ekonomi bangsa dengan mayoritas umat Islam ini adalah karena praktek ekonominya adalah ribawi. Ini seperti mengulang apa yang dirasakan oleh orang Yahudi. Ekonomi kita juga bergantung pada investasi luar negeri, utamanya negeri pelindung Israel. Benar tidaknya analisis ini? Dalam prakteknya, Islam melahirkan sistem ekonomi syariah yang diusung sebagai alternatif atas ekonomi kapitalis. Lalu lanjut ke tahap ketiga. Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 menjelaskan, riba adalah haram, sebab membuat kaya satu pihak dengan menginjak-injak yang lemah. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Selain itu, ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak boleh didanai dari yang haram. Faktor utama kekalahan umat Islam dalam perang Uhud adalah karena pasukan panah di atas bukit turun setelah melihat tanda bahwa orang musyrik akan kalah untuk mendapatkan harta rampasan. Menurutnya, ketertarikan mereka atas harta itu serupa dengan riba, yakni kehendak meraih keuntungan secara berlebihan. Fakta menunjukkan godaan harta sering membuat kita lemah dan terlena, sehingga lupa pada tugas utama dan iman yang mestinya kita jaga. Pada saat itulah siapapun akan lemah dalam berjuang, sehingga kekalahan pasti menantinya. Betapa banyak kekalahan yang kita peroleh sekarang karena kita lebih mengejar kekayaan dengan meninggalkan ajaran. Lalu yang terakhir pada tahap 4 itu Islam telah menetapkan hukum riba dan larangannya.
termasuk di dalamnya praktik-praktik kapitalisme berupa bunga bank, kartu kredit, kredit motor, kredit mobil, kredit barang-barang rumah tangga hingga KPR atau kredit perumahan. Semua praktik riba tersebut hukumnya haram, pelakunya dihinakan Allah jika tidak segera bertobat. Dasarnya sangat tegas terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selain itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba menghalalkan karena kecintaan terhadap harta atau menuruti hawa nafsu, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, serta tanpa usaha dan jerih payah. Mereka akan selalu beraktivitas dengan diliputi rasa gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan selalu berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka selalu tertuju kepada materi dan penambahan harta. Lalu lanjut ke hadis. Beberapa hadis yang memberikan ancaman tentang riba. Yang pertama ada dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, pencatat transaksi riba serta dua saksinya. Keduanya dilaknat karena mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu, dan jika keduanya secara sengaja mengetahui hal tersebut maka dosa bagi mereka. Yang kedua, riba itu ada 73 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi menurut hadis ini, riba memiliki tingkatan-tingkatan, dan tingkatan riba terendah adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Lalu yang terakhir ada dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Hadis ini menerangkan bahwa riba menghancurkan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ainun Nikmah, NIM 19502100030. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan Mbak Diah, yaitu macam-macam riba. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian riba atau macam-macam riba. Tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli merupakan riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis tetapi jumlahnya berbeda. Ada 6 jenis barang yang termasuk ke dalam barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jagung. Nah, dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi itu dibagi menjadi 2, yaitu kelompok mata uang atau nukut terdiri dari emas dan perak, dan juga kelompok makanan yaitu terdiri dari jagung, gandum, kurma, dan garam. Diharamkan kedua barang ini karena emas dan perak itu merupakan alat pembayaran, dan gandum, garam, kurma, dan jagung itu merupakan makanan pokok yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, riba nasi'ah. Menurut Sayyid Sabiq, riba nasi'ah merupakan tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh pemberi utang dari orang yang menerima hutang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Riba nasi'ah ini hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Riba ini juga dikenal sebagai riba jahiliyah karena sesuai dengan kebiasaan orang jahiliyah, di mana saat mereka memberikan pinjaman kepada orang lain, ketika jatuh tempo, peminjam akan menawarkan apakah pinjaman ini akan diperpanjang atau tidak, sehingga riba ini akan beranak pinak. Yang ketiga, ribayat. Ribayat merupakan jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi ke orang lain.
Dengan kata lain, akadnya sudah final tetapi belum ada serah terima barang. Yang keempat, riba kordi merupakan bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan syart naf'an yang kembali pada pihak pemberi hutang atau muqorrid. Selanjutnya, yaitu dampak dari praktik riba. Riba banyak dinilai oleh banyak kalangan sebagai pemicu krisis. Riba atau bunga adalah penyebab utama terjadinya krisis. Dampak sistem ekonomi riba sangat membahayakan perekonomian. Sistem ekonomi ribawi ini telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah sejak tahun 1930 sampai saat ini. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Karena semakin tingginya suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi sudah menurun, produksi juga akan menurun. Nah, jika produksi sudah menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi, yang mana inflasi ini akan menurunkan daya beli atau memiskinkan masyarakat. Yang kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga mereka akan kesulitan, apalagi untuk membayar pokoknya. Imam Al-Razi, seorang mufasir, telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Yang pertama, merampas kekayaan orang lain. Karena salah satu pihak mendapatkan kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi seperti ini tidak adil dan sewenang-wenang. Yang kedua, merusak moralitas. Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni. Ketulusan seseorang akan runtuh jika telah dirasuki egoisme. Pembungaan uang telah masuk ke dalam hatinya. Dia akan menjadi sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki peminjam. Ketiga, melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Yang keempat, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Subbab kelima, tentang kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Hikmah diharamkannya riba yaitu, pertama, keharaman riba ini dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi. Yang kedua, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau hasil jerih payahnya, melainkan diperoleh dengan memeras tenaga orang lain yang lebih lemah daripadanya. Yang ketiga, biasanya orang yang memberi hutang adalah orang yang kaya dan orang yang berhutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan hutang dari orang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Dalam Islam, riba dengan segala macam bentuknya hukumnya haram. Berdasarkan tahap pelarangannya, keharaman riba ini telah tampak jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dan Quran Surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas membedakan antara jual beli dengan riba. Namun di balik itu, Allah telah memberikan solusi alternatif, yaitu dengan anjuran untuk bersedekah. Tidaklah Allah menetapkan suatu ketentuan syariat halal dan haram kecuali ada hikmah di dalamnya. Pelarangan riba dalam Al-Quran juga memiliki relevansi dalam pergerakan sektorial ekonomi, sebab ekonomi yang berbasis riba dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektorial. Akibatnya, para pemilik modal dipastikan beruntung, sedangkan pengelola usaha atau pengusaha masih belum ada kepastian. Oleh karena itu, perlu diberlakukan pemerangan terhadap praktik-praktik riba. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.